Pada video kali ini, kita akan masih membahas mengenai Microsoft Word, tapi topiknya adalah mengenai reference. Reference pada Microsoft Word salah satunya adalah untuk menghasilkan daftar isi dari dokumen yang memiliki banyak halaman. Untuk bisa menghasilkan daftar isi, bisa kita gunakan tab Reference, menu tab Table of Content, di mana di sini untuk menggunakan Table of Content kita harus menggunakan heading style. Nah, nampak dari pilihan untuk menghasilkan Table of Content harus ada heading 1 maupun heading 2 maupun heading 3 sesuai dengan isi dokumennya. Nah, di mana kita bisa men-setting namanya heading? Heading itu bisa kita setting dari menu tab Home, menu yang ada di Style, yaitu nih, heading 1, heading 2, dan seterusnya. Nah, di sini cuma ada heading 2. Jadi, pada Table of Content ada heading 3. Nah, jadi style heading 3 akan bertambah jika kita sudah menggunakan heading 1 dan heading 2. Dan heading seterusnya, style heading berikutnya akan bertambah lagi secara otomatis pada style jika kita sudah menggunakan heading ke N. Misalkan, kita sudah pakai sampai heading 3, maka pada style akan muncul heading 4. Kita sudah menggunakan sampai heading 5, maka pada style akan muncul yang namanya heading 6 dan seterusnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ya, setiap heading yang ada pada style itu sudah ada format yang di bawaannya dari Microsoft Word. Contohnya heading 1 di sini tampilannya adalah berwarna biru. Jenis tulisannya adalah Calibri Light dengan ukuran 16, warna biru. Nah, kalau heading 2 berbeda di ukurannya yaitu 13. Nah, default template format yang ada pada heading itu bisa kita perbaharui sesuai dengan yang kita mau. Tentunya pada bab 1 ini saya ubah normal kembali. Misalkan di sini kita menggunakan Calibri Body 11. Saya ingin mengupdate heading 1 menjadi top format yang seperti ini. Nah, maka caranya adalah posisikan kursor di teks tulisan yang akan kita update headingnya, update formatnya sesuai dengan teks yang kita pilih. Ya, kemudian kita arahkan ke style heading yang ingin diupdate. Ya, kemudian klik kanan di stylenya, pilih update heading 1 to match selection. Kita klik, maka yang terjadi adalah, nah, yang awalnya biru tadi berubah warnanya menjadi hitam. Dan pastinya nanti ukurannya akan menjadi format yang tersimpan di sini adalah jenis tulisan Calibri Body dengan size ukuran 11. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat daftar isi dari dokumen berikut. Oke, untuk mendapatkan daftar isi di sini kita akan sudah memiliki contohnya, tampilannya adalah seperti ini. Ya, kita akan membuat daftar isi yang isinya seperti berikut, di mana semua teks itu sudah ada pada dokumen kita. Ya, tinggal kita setting tampilannya sehingga menghasilkan ini. Di mana di sini kalau kita perhatikan di sini ada terjadi yang namanya tab ya. Bab 1, kemudian di sini ada tab masuk sekali 11, 12, 13 dan seterusnya. Dengan adanya tab ini artinya di sini ada perubahan heading. Jadi yang awal ini pastinya heading 1 dan ini pasti masuk ke heading 2. Dan jika ada lagi misalnya 2.1.1, 2.1.2 itu artinya masuk ke heading berikutnya dari 21. Ya, maka bab 1 ini kita akan menggunakan yang namanya heading 1. Oke, maka kita langsung saja ke dokumen kita. Bab 1 ini kita format dulu tampilannya ya. Kalau kita perhatikan contoh tampilan dari bab 1 itu adalah seperti ini formatnya. Teksnya nih Times New Roman.
dia ukurannya 15, kemudian bold. Ya, kita formatlah tampilan dari tulisan bab 1 pendahuluan pada dokumen kita sesuai dengan yang dicontoh. Oke. Untuk semua file kita gunakan Times New Roman ya. Maka kita blok saja semua, Ctrl A, kemudian Times New Roman. Atau boleh juga di sini ya, select all, baru kita set fontnya Times New Roman. Ukurannya secara default kita kasih 12. Dan dia justified. Oke, ini awal, pengaturan awal. Baru kita set sesuai dengan masing-masing. Bab 1 tadi, Times New Roman ukuran 15. Nah, ini nggak ada ukuran 15, maka bisa kita manual ketik di sini. 15, enter. Kemudian center. Oke, selesai di sini. Nah, setelah kita format tampilannya, ini belum bold ya. Kita boldkan. Oke, setelah selesai setting, maka kita akan mengupdate tampilan yang di sini dengan ke heading satunya. Oke, maka kita lakukan update. Nah, setelah kita mengset teks pada dokumen itu menggunakan heading, efeknya adalah pada navigation. Navigasi itu bisa kita aktifkan di menu tab view, menunya navigation pane, kita checklist. Nah, muncul ini. Jadi sebelum tadi bab 1 ini ada di style heading, kita normalkan dulu, maka nggak akan ada muncul teks pada bagian heading. Tapi begitu kita sudah set heading, maka dia akan muncul. Ya, nah ada set heading. Kemudian lanjut ke berikutnya. Ya, kalau kita perhatikan kembali, nah ini latar belakang 1.1.1. Nah, kalau kita perhatikan kembali, di sini ada penomoran ya. Ada penomoran. Nah, sebenarnya angka 1 yang di depan di sini, ya kalau kita perhatikan pada setiap bawahnya, itu mengikuti dari babnya. Kalau ini berada di posisi bab 1, maka dia ada 1 titik. Kalau dia bab 2, 2 titik. Bab 3, 3 titik. Artinya di sini, dia harus mengikuti penomoran di sebelumnya. Nah, artinya kita butuh menambahkan yang namanya penomoran di bab satunya. Ya, jadi di sini kita bisa manfaatkan penomoran itu ya manual ya. 1 titik spasi. Nah, ya. Begitu setelah ini kita tambahkan penomoran, kita set kembali update headingnya ya. Kita update headingnya sesuai dengan yang terpilih. Maka di sini akan muncul 1 titik. Ya. Nah, lakukan untuk yang latar belakang juga. Tadi di latar belakang 1 titik 1 titik ya kan. Kita lakukan. Udah. Kita setting lah tampilannya. Jadi bold. Begitu kita set penomoran, otomatis masuk ke dalam. Maka kita harus geser lagi marginnya. Oke, selesai itu update lah heading 2-nya. Oke, maka di navigasi muncullah 1.1 titik. Oke, nah lakukan hal yang sama untuk yang lain. Rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan seterusnya. Oke, maka kita perhatikan di sini, ini artinya 1 level ya. Artinya di sini kita akan men-set heading 2. Oke, kita langsung saja cari teksnya, kemudian kita set headingnya. Jadi nggak perlu format ulang, tapi cukup arahkan kursornya ke tulisannya, kemudian pilih headingnya. Nah, maka langsung muncul. Ya, kita set heading. Dan lakukan untuk yang lain. Oke, habis. Nah, ternyata kalau kita perhatikan ke contoh, ada yang kurang. Seharusnya metodologi itu 1.6.
Nah, mungkin ada yang tertinggal. Kalau kita cek kembali, ternyata yang nggak ada tujuan di sini ya. Nah, tujuan itu di sini. Nah, waduh. Jadi, begitu ada nih, artinya ada satu yang tertinggal set heading ya. Nah, dengan menggunakan yang hal style ini, ya, dan kita sudah memformat penomorannya juga pada heading, maka begitu kita update tujuan itu menjadi heading 2, maka yang terjadi adalah heading yang sebelum di bawahnya akan otomatis update. Nah, coba perhatikan yang di sini. Ya, ini saya belum klik ya. Sebelum saya arahkan kursor saya ke heading 2, ini masih 1.3. Begitu saya arahkan ke heading 2, nah itu berubah menjadi 1.4. Nah, itu ya. Begitu kita klik, nah otomatis yang lainnya juga berubah. Nah, inilah keuntungan dari menggunakan heading. Jadi kita nggak perlu lagi takut salah penomoran karena manual. Kalau manual tadinya, maka kita harus setting lagi satu per satu. Ya, selesailah untuk bab satunya. Berikutnya, kita akan men-set untuk bab 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan contoh, bab 2 tinjauan pusat.